Bab 8. Tisa tersentak. Wajahnya seketika memucat. Ia tidak menyangka jika Pak Dirwan mengetahui semuanya. Pak Dirwan tersenyum tipis, berdiri dari duduknya. Tisa, tidak ada lagi yang perlu kamu tutupi dari saya. Benar kamu hamil, selidik Pak Dirwan. Saya tidak akan memberitahukannya pada siapapun. Sebagai guru BK sudah seharusnya saya mendengarkan keluhan para siswa dan siswi, ujar Pak Dirwan. Tisa akhirnya mengangguk pelan. Ya, saya dinodai oleh Kak Yuza, balas Tisa akhirnya mengaku, merasa sosok guru di hadapannya itu bisa melindunginya. Dinodai? Pak Dirwan terkejut. Tisa kembali mengangguk. Orang kaya memang selalu semena-mena, ujar Pak Dirwan melangkah mendekati Tisa. Saya akan membantumu, bisiknya. Membantu? Tisa mendongak. Ya, saya akan membantumu agar Yuza mau bertanggung jawab. Kita bisa melaporkannya ke polisi dan saya bersedia menjadi saksi. Tapi, setelah itu saya akan putus sekolah. Tanya Tisa dengan polosnya. Tidak, saya jamin tidak akan ada yang tahu. Kamu hanya perlu menuntut pertanggungjawabannya jika kamu harus melahirkan bayinya. Entah kamu ingin Yuza menikahimu atau kamu ingin sejumlah uang darinya. Kamu bebas menentukan. Saya akan membantumu, jelas Pak Dirwan. Ucapan Pak Dirwan seperti angin segar untuk Tisa. Ada benarnya bagaimanapun ia berhak menuntut pertanggungjawaban Yuza untuk kedepannya. Jika kelak ia harus melahirkan bayinya, lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Kita harus membuat laporan lebih dahulu dan melakukan visum. Kamu siap? Saya siap. Tisa mengangguk yakin. Ya sudah, lusa kita ke kantor polisi. Saya akan mengantarmu. Baik, terima kasih, Pak, balas Tisa seraya tersenyum tipis. Saya permisi. Tisa pun bergegas keluar dari ruangan tersebut. Hari itu Tisa sudah bersiap untuk melapor ke polisi bersama dengan Pak Dirwan. Bahkan ia pun sangat siap jika harus dilakukan visum. Tisa tidak mau Yuza lepas dari tanggung jawabnya gitu saja. Terlebih Yuza masih memintanya untuk melakukan aborsi. Tisa, panggil Pak Dirwan menghampiri Tisa yang tengah menyantap semangkuk bakso di kantin. Kamu siapkan? Tanya Pak Dirwan duduk di hadapannya. Tisa mengangguk yakin. Ya, apa kita akan pergi sepulang sekolah? Ya. Kamu tunggu di persimpangan jalan saja ya. Persimpangan jalan? Ya, tidak enak jika ada yang melihat, nanti mereka akan curiga atau berpikir macam-macam. Pak Dirwan beralasan. Baik Pak, balas Tisa patuh. Sepulang sekolah sesuai permintaan Pak Dirwan, Tisa pun menunggu di persimpangan jalan. Ngapain dia di situ? Gumam Yuza yang tanpa sengaja melihat Tisa yang tengah berdiri di persimpangan jalan. Tidak lama kemudian, tampak mobil berwarna putih berhenti di dekatnya. Pak Dirwan pun keluar dari mobilnya, membukakan pintu untuk Tisa. Kenapa mereka pergi bersama? Yuza yang entah mengapa kepo pun mengikuti keduanya. Tisa, kamu sudah makan? Tanya Pak Dirwan di sela-sela perjalanan. Belum Pak. Ya sudah, kalau gitu kita makan dulu ya. Tidak usah Pak, saya makan di rumah saja. Kita langsung ke kantor polisi saja. Tolak Tisa. Tidak apa-apa, kita makan saja sambil menunggu teman Bapak yang bekerja di Polres. Dia sedang keluar katanya. Tapi Pak, sudahlah. Kita makan saja, kamu pasti lapar. Paksa Pak Dirwan yang tetap melajukan mobilnya ke sebuah kafe. Tidak lama kemudian keduanya sampai. Pak Dirwan pun segera memesan beberapa menu di sana. Ayo dimakan, ujar Pak Dirwan setelah seorang waiter meletakkan menu yang dipesannya di meja. Terima kasih, balas Tisa merasa sungkan, mulai menyantap makanannya. Kamu cantik, puji Pak Dirwan tiba-tiba.
Tisa yang mendengarnya pun sampai tersedak. Buru-buru Tisa menengguk air putih di sisinya. "Maksud saya cardiganmu cantik." Pak Dirwan meralat ucapannya, menunjuk cardigan berwarna merah yang dikenakan Tisa. Sangat kontras dengan kulitnya yang cerah. "Terima kasih." Tisa tersenyum canggung. Sementara Yuza yang sedari tadi mengikuti keduanya cukup terkejut melihat Tisa yang kini tengah menikmati makan siang bersama Pak Dirwan. "Apa-apaan ini? Apa si miskin itu menggoda guru juga?" gumam Yuza tak habis pikir. "Pak, apa setelah ini kita langsung ke kantor polisi?" tanya Tisa. Pak Dirwan meraih ponselnya. Tampak membaca pesan di sana. "Teman Bapak mengatakan dia tidak ada di Polres sekarang. Sedang ada urusan." jelas Pak Dirwan setelah menutup teleponnya. "Lalu bagaimana Pak?" Pak Dirwan mengangkat kedua bahunya. "Terpaksa kita tunda besok." "Ya sudah kalau gitu saya pulang saja ya Pak." Tisa berdiri dari duduknya, memilih menyudahi makannya. "Bapak antar ya?" "Tidak usah, saya pulang sendiri saja. Permisi," balas Tisa yang langsung berlalu pergi. Keesokan harinya Pak Dirwan tetap berjanji akan mengantar Tisa ke kantor polisi, dan sama seperti kemarin Pak Dirwan meminta Tisa untuk menunggunya di persimpangan jalan. Tisa terlonjak mendengar suara klakson yang mengarah kepadanya. "Kak Yuza." Melihat Yuza yang keluar dari mobilnya. "Lo mau kemana?" tanya Yuza menghampiri. "Bukan urusan kakak," ketus Tisa. "Kita ke dokter sekarang." Yuza meraih tangan Tisa. "Enggak mau, aku mau pergi," tolak Tisa menepis tangan Yuza. "Ya, mau pergi kemana?" tanya Yuza lagi. Entah mengapa ingin tahu. Padahal jelas itu bukan urusannya. "Itu bukan urusan kakak," jawab Tisa. Tidak mungkin ia mengatakan akan ke kantor polisi melaporkan Yuza. "Besok kita ke dokter aborsi," ujar Yuza mengambil ponsel di saku seragam Tisa. "Besok gua hubungi lu," lanjutnya. Seraya memasukkan nomor ponselnya dan Yuza pun berlalu pergi. "Aku tidak mau janin ini diaborsi," desis Tisa berpikir untuk lebih dulu melaporkan Yuza sebelum Yuza semakin memaksanya untuk melakukan aborsi. Tidak lama kemudian tampak mobil Pak Dirwan datang. "Tisa, ayo masuk," ujarnya seraya menurunkan kaca mobilnya. Tisa pun masuk ke dalam. Pak Dirwan kembali melajukan mobilnya. "Pak, kita mau kemana?" tanya Tisa melihat mobil Pak Dirwan yang tidak mengarah ke kantor polisi. "Ponsel saya ketinggalan. Kita ke rumah saya dulu ya, ambil ponsel saya," Pak Dirwan beralasan. Pak Dirwan pun memberhentikan mobilnya di halaman rumahnya. "Ayo Tisa turun. Saya tunggu di dalam mobil saja Pak," tolak Tisa. "Tisa ada beberapa berkas yang harus kamu tanda tangani untuk membuat laporan." Mendengar hal itu Tisa pun dengan polosnya menurut. Keluar dari mobil mengikuti langkah Pak Dirwan yang masuk ke dalam rumahnya. "Silakan duduk Tisa, saya ambil berkasnya dulu." Tisa pun duduk di sofa kulit berwarna coklat tersebut, memutar pandangannya pada rumah berlantai 2 yang besar itu. "Apa tidak ada orang di sini?" gumam Tisa melihat suasana rumah yang sepi. Padahal sepengetahuannya Pak Dirwan sudah menikah dan memiliki seorang anak. "Maaf ya Tisa lama," ujar Pak Dirwan menghampiri Tisa dengan membawa sebuah berkas di tangannya. "Ayo tanda tangan," sambungnya duduk di sebelah Tisa. Tisa mengambil pulpen namun tiba-tiba ponselnya berdering tertera nama Yuza di sana. "Kak Yuza, cepat Tisa, tanda tangan dulu." Tisa pun kembali fokus menandatangani. "Rambutmu bagus," ujar Pak Dirwan mengelus ulu rambut Tisa. Tisa yang merasa risih pun menepis tangan Pak Dirwan dan menggeser duduknya. "Semuanya harus saya tanda tangani."
Tanya Tisa semakin merasa risih saat wajah Pak Dirwan gitu dekat dengannya. Ya, jawabnya semakin mendekatkan bibirnya pada bibir ranum Tisa. Bapak, pekik Tisa spontan menjauh. Tisa, sudah lama saya suka kamu. Kamu cantik, ujar Pak Dirwan yang justru memeluk Tisa. Lepaskan aku. Pekik Tisa meronta saat Pak Dirwan dengan beringas menciumi wajahnya. Kamu kan sudah melakukannya dengan Yuza, sekarang dengan Bapak ya, ujarnya dengan nada menjijikkan. Lepaskan. Tisa terus memberontak sampai akhirnya ia bisa lepas dari dekapan Pak Dirwan. Dengan terlatih-tatih Tisa berlari ke arah pintu, namun sial Pak Dirwan sudah mengunci pintunya. Tolong aku, teriak Tisa, berharap ada yang mendengarnya. Pak Dirwan kembali menarik tangan Tisa dan menjatuhkannya di sofa, merobek seragam putih abu-abu yang masih dikenakannya. Sementara Yuza yang sedari tadi mengikuti keduanya mendengar jelas teriakan Tisa dari dalam ruangan. Dengan sekuat tenaga Yuza mendobrak pintu kayu yang kokoh itu. Braak, suara dobrakan itu mengagetkan Pak Dirwan. Yuza menarik kasar tubuh Pak Dirwan dari Tisa, lalu menghajarnya dengan membabi buta. Usia guru dan murid itu memang terpaut jauh, namun postur tubuh Yuza jauh lebih tinggi dan berisi dibanding Pak Dirwan yang kurus. Tanpa ampun Yuza terus memberi pukulan-pukulan telak di wajah dan tubuh Pak Dirwan, hingga pria itu tidak berdaya. Yuza bergegas membawa Tisa keluar dari rumah Pak Dirwan dan meninggalkan rumah tersebut. Sepanjang perjalanan Tisa terus menangis terisak. Berhenti menangis, dasar bodoh. Sentak Yuza memberhentikan mobilnya di tepi jalan, memukul setir kemudinya. Geram dengan sikap Tisa yang sangat polos atau bodoh lebih tepatnya, Yuza melepaskan jaket yang dikenakannya, menyampirkannya pada tubuh Tisa, menutupi pakaiannya yang sudah compang camping. Kenapa lo itu bodoh sekali? Seharusnya lo, apa bedanya dia denganmu? Sela Tisa masih dengan tangisnya. Apa bedanya? Kalian sama-sama bejat. Sambung Tisa semakin menangis terisak. Perasaannya gitu tercabik, bahkan ia merasa jijik dengan tubuhnya sendiri saat ini. Jika saja tidak ada sang ibu yang harus dijaganya, mungkin ia akan mengakhiri hidupnya saat ini juga. Tisa pun bergegas keluar dari dalam mobil. Tidak peduli dengan deras hujan yang menguyur tubuhnya. Lo mau kemana? Yuza menyusul seraya mencekal lengannya. Lepas, gua antar lo pulang. Lepas. Tisa menepis tangan Yuza, berlari meninggalkan Yuza. Di rumah seperti biasanya Ibu Desi selalu menunggu dengan gelisah jika sore menjelang tapi Tisa belum pulang. Tisa, apa kamu masih di sekolah nak? Gumam Ibu Desi seraya melirik derasnya hujan dari balik jendela. Suara ketukan pintu itu terdengar samar. Ibu Desi pun bergegas membukanya. Tisa, melihat Tisa yang sudah berdiri di balik pintu dengan tubuh yang basah kuyup. Kenapa hujan-hujanan seperti ini nak? Ibu, lirih Tisa dengan bibir bergetar, air matanya menetes semakin deras. Kamu kenapa Tisa? Ibu Desi yang panik pun segera memeluk putri kesayangannya itu. Katakan pada ibu, ada apa?